Aku bayar Ya, ke dia biar jadi sutradara. Iya, ya makanya aku selalu cerita bahwa suddenly terucap aja karena dia lagi mau emang tahu lagi ngerjain project Glenn, dan then tiba-tiba terucap kenapa nggak gua aja, tapi habis itu nyesel ngucapin itu karena kayaknya ini kayaknya challenge-nya luar biasa gitu. dan habis itu gue berdoa. Dia berdoa, Gue bilang, bro, gue berdoa dulu. Gue coba minta izin dulu sama yang punya project ya, Tuhan. Dan akhirnya ketika gue doa selama 40 hari, akhirnya Tuhan taruh di hati gue dan gue ngerasa damai banget. Lukman, akhirnya gue telepon, Man, bener Man, Tuhan memilih lu sebagai sutradara Glenn Fredly the Movie. habis itu gue sempet gue kaget juga, gue pikir Tuhan bilang jangan Lukman, ternyata Lukman. Jadi ya tapi menurut gue pribadi ya berarti emang ini buat gue, kan selalu gue bilang bahwa film itu jodoh, semua udah diatur, dan akhirnya I take the challenge and then sampai di momen ini. Dan Lukman itu benar-benar pas banget. Gue sekarang ngerti kenapa Tuhan memilih Lukman gitu, karena selain dia adalah seorang sahabat dekat dari Bung Glenn Fredly, kedua ayahnya, almarhum ayahnya Bang Lukman itu Mas Idris Sardi, di mana juga movie composer juga. Jadi untuk musik dan lagu dan lain-lainnya, apalagi di film tentang musik gitu, ya dia mempunyai bakatnya dan talentanya di situ. Nah yang ketiga, secara emosi itu benar-benar dapat banget, kena banget. Jadi saya jujur sih benar-benar lumayan let go, melepas banget, dan saya baru muncul lagi ketika di draft 2 di draft 2 film ini gitu. Tapi benar-benar melepas banget dan emosinya emang benar-benar dapat banget dari seorang Lukman Sardi, itu dapat banget ya. Kira-kira gitu lah. Tiba-tiba ketika lu lagi nonton gitu, nih siapa yang motong bawang di sini? Potong bawang, ternyata lagi di warung. Ya kayak aku bilang gini, bahwa kita basically itu terlahir dari sebuah keluarga kan. Mau nanti keluarganya mungkin terpisah atau apapun, bahkan misalnya bukannya mungkin kayak gitu, kayak misalnya tiba-tiba mungkin itu bukan keluarga kandung gitu, tapi ada yang dianggap keluarga, dan itu yang membuat perjalanan kita membentuk kita kan, apapun yang terjadi membentuk kita sampai saat ini gitu. Dan menurut aku momennya pas banget di saat kita setelah lebaran kita masih berkumpul sama keluarga, bagaimana kita bersilaturahmi sama keluarga, dan akhirnya jadi penting bahwa momen itu adalah momen yang walaupun kita ketemu keluarga lagi, tapi kita nggak akan pernah mengulang every moment yang sebelumnya bersama keluarga. Dan itu semua menurut aku meaningful, baik itu dalam situasi yang kurang baik ataupun baik. Buat aku akhirnya membentuk kita menjadi manusia yang seperti ini. Dan buat aku ini momen keluarga banget lah nonton film ini Ya. gitu. Di sebuah negara yang kuat itu terdiri dari komunitas-komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat, dan keluarga yang kuat terdiri dari ayah ibu yang kuat. Jadi kita berharap di film ini orang-orang bisa melihat bagaimana seorang Glenn Fredly dengan keluarga yang tidak sempurna tapi tetap berusaha untuk menguatkan satu sama yang lain, dan apa pengorbanan yang harus dilakukan supaya keluarga ini bisa kuat. Karena gue yakin ketika keluarga kita kuat, ya negara ini pun juga akan kuat gitu. So again, itu sih harapan gue ya. Makanya Dem I Love Indonesia banget kan. Masuk. Dan yang kedua, kenapa keluarga Indonesia harus nonton film ini? Bilang nggak ya? Gue ngerasa ketika seorang ayah lagi mau nonton sebuah film, tapi pilihan filmnya itu kebanyakan film-film bertema dewasa atau mungkin film bertema horor gitu. Kadang-kadang sang anak yang tadinya takut tapi mau nggak mau ikutan nonton. Gue berharap banget supaya di Indonesia ini ada satu film keluarga yang mewakili deh, supaya orang-orang jangan sampai generasi berikutnya jadi generasi yang pencinta horor banget. Minimal adalah yang mempunyai value keluarga yang penting buat
buat negara ini, buat bangsa ini gitu. Kayak gitu sih dari gue. That's good. Saya jawab dulu ya LD ya. Nah, jadi sebenarnya tadinya tuh kita berdua kayak sebelum ngobrol, saya juga ngobrol sama tim juga, lebih baik menggunakan, karena Leo itu adalah seorang penyanyi by the way. Martino Leo adalah seorang penyanyi, dia mengisi sebuah soundtrack film juga dan suara dia bagus banget. Apakah lebih baik menggunakan suaranya Martino Leo tapi abis itu kita gunakan teknologi AI supaya jadi mirip suaranya dengan Bung Glenn? Tapi setelah, again, saya tanya sama yang punya project, yaitu saya berdoa, saya tanya sama tim-tim juga sekitarnya gitu. Kelihatannya Bung Glenn tidak akan melakukan hal seperti itu. Bung Glenn justru hatinya ingin mempunyai seseorang yang mungkin tidak dikenal, tapi nantinya bakal berjasa banget. Dia suka banget tuh yang membela yang namanya dark horse, yang tidak diperhitungkan. Dan akhirnya kita memilih banyak banget nama dari suara yang paling mirip dengan Glenn Fredly. Akhirnya LD Victor yang terpilih sebagai vocal actor atau voice actor di film Glenn Fredly The Movie ini. Jadi semua lagu dari lagu Januari yang ada di teaser, 9 lagu ya, dari Kasih Putih, Karena Cinta, semuanya itu dinyanyikan oleh LD Victor. Dan ketika di teaser kemarin itu banyak yang nggak ngeh kalau itu suaranya LD Victor, karena suaranya mirip banget sama Bung Glenn gitu. So teknik apa sebenarnya yang lu pakai supaya suaranya mirip banget sama Bung Glenn? Makan papeda terus sebenarnya? Sebenarnya kalau bicara teknik sih enggak sih ya. Saya cuma lihat kalau Bung Glenn itu punya jiwa, dia punya soul di dalam bernyanyi gitu. Dan memang dari masa kecil sampai sekarang ini dengernya Bung Glenn terus gitu. Jadi walaupun memang sampai sekarang saya belum pernah jumpa, dan akhirnya di dalam proyek ini kita cuma bisa berjumpa di dalam karya. Wow. Saya sangat rindu sekali untuk berjumpa, tapi sayang sekali tidak bisa, hanya berjumpa di dalam karya. Tapi hebat ya, dia dengerin lagu Glenn, suaranya bisa mirip. Gue dengerin lagu Glenn berkali-kali nggak mirip-mirip suara gue. Kenapa ya? Harus dengerin lagunya. Jadi ada satu fun fact. Jadi sebenarnya saya itu tidak bisa nyanyiin lagunya Bung Glenn sampai kayak Setinggi itu. setinggi itu, nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa pada saat proyek ini yang tadi Mas Lukman bilang banyak mujizat yang terjadi, itu tiba-tiba bisa gitu loh. 9 lagu itu semuanya nggak ada turunin nada, ikutin nadanya Bung Glenn dan sampai begitu gila. Saya sampai ngobrol sama Bung Aldi itu sampai nggak percaya. Wow. Luar biasa. Ya, LD Victor guys, LD Victor. Itu fakta sih itu. Ya, fakta mukjizat. Again, saya selalu bilang bahwa proyek ini bukan milik saya, tapi proyek ini miliknya Tuhan. Sehingga setiap sebelum kita memulai apa-apa, kita minta izin dulu sama yang di atas. Kita ngerasa, dan ternyata emang bener, banyak yang dilancarkan. Contoh, ada satu lagu yang kita taruh di film, judulnya Gandonge, Pela Gandonge, ya Gandonge. Gandonge itu kan kita pengen melakukan ini semua dengan cara yang sangat proper. Kita cari penciptanya, kita mau beli rights-nya dari Gandonge sendiri dan lain-lain gitu sama penciptanya. Tapi lagu ini kita nggak tahu siapa yang ciptain. Susah sekali soalnya ini lagu ini gimana gitu. Sampai akhirnya kita ketemu penciptanya dan ternyata ada di Pulau Seram. Cucunya ada di Pulau Seram. Cucunya. Pokoknya the story itself bahwa yang punya nih ada di Pulau Seram, tapi Ya. udah ada cucunya atau anaknya lah. Betul, karena yang penciptanya itu udah meninggal. Nah, the moment kita mau syuting lagu itu, kita tuh masih belum dapetin rights-nya. Kita agak take a risk. Ya udah, kita syutingin dulu, habis itu kita benar-benar urus. Kalau perlu disamperin ke Pulau Seram lah, tapi kita harus syuting dulu. Kan waktu itu kita ngumpulin ekstras yang cukup banyak. Tiba-tiba di antara ekstras yang banyak itu ada itu cucunya nyamperin, katanya lagi nyari itu. Iya, saya cucunya.
jadilah kita langsung ngobrol di situ. Betul. Itu sesuatu yang nggak bisa kita atur, nggak bisa kita orkestrasikan, benar-benar. Jadi kayak sebelum film ini tuh kayak semuanya udah Ya. udah diatur gitu, Ya. semuanya udah ada. Contoh yang paling unik lagi misalnya editor, kita punya editor namanya Mbak Alin Yusria, itu yang tahun kemarin dapat Piala Citra kan. Kita ngubungin dari produser, Mbak Ana ngubungin asistennya Alin untuk bicara bahwa Mas Lukman mau bikin film Glenn, mau nanya jadwalnya Mbak Alin as editor. Tapi waktu itu asistennya belum ngomong sama Alin. Besokannya Alin tahu bahwa aku telepon gitu. Dia tanya ke saya, kemarin Mas Lukman mau bikin project apa? Iya, Mas Lukman lagi nanyain schedule soalnya mau bikin film Glenn. Dia langsung bilang tanpa babi bu, ambil ya. Habis itu dia baru cerita kenapa ambil. Karena malamnya dia nggak kenal sama Glenn, tapi malamnya dia mimpi jalan-jalan sama Glenn. Dan mimpinya itu lebih gokil lagi. Dia mimpi diajak sama Glenn ke bioskop. Dan habis itu Alin nanya, Glenn, lu ngapain mau kesini? Ini konser bukan di sini, kok malah dibawa ke bioskop gitu. Si Glennnya kayaknya cuma ngeliat aja, tapi itu udah pertanda banget bahwa Alin yang akan jadi editornya buat Glenn Fredly. Makanya dia tanpa babi bu, tanpa mikirin jadwal, ya ambil. Ya. Gitu sih. Ya. Dan itu cuman kita baru ceritain 2 ya. Masih banyak lagi. Panjang nanti bisa jadi, Banyak makanya banget. tadi aku bilang bisa jadi 1 buku itu. Ya. Ya. Musisat yang terjadi di film Glenn Fredly the Movie. Banyak banget. Gitu sih. Ya. Semuanya favorit. Ya. Nggak ada satu Kayak ke semuanya. restoran nanya menu favorit apa? Semuanya. enak. Semuanya enak. Mau foto, kita foto. Mau Oh, promo. promo dulu. Silakan Siap? Oke. Pak produser. Siap ya. So semua teman-teman, terima kasih banyak. Kita akan ketemu nanti di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Glenn Fredly the Movie akan tayang tanggal 25 April 2024. Oke, cinta, musik, dan keluarga. Bye guys. Bye. Foto.